apa yang menurut lu akan lu bawa dari pengalaman lu melalang buana termasuk ke Jepang kemarin ke Satria Muda di musim ini? Satria Muda tim yang sangat kompetitif. Ya. Tapi ya gua rasa dengan adanya gua ya itu akan menambah level kompetitifnya lagi. Boom boom bang bang. Hi scorer, ketemu lagi di Score Hoops barengan sama gue Jerry Arvino. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol sama sosok di dunia perbasketan, mau pemain mau pelatih. Kemarin sempat juga manajemennya juga. Dan sekarang nih seperti yang gue pakai ini, mungkin udah ada clue ya di judulnya juga dan kaos yang gue pakai ini. Karena ini pemain bukan cuma pemain basket, tapi bisa dibilang seorang pebisnis handal. Karena dia punya clothing line, karena dia juga punya privat basket juga di masa-masa kosongnya sempet. Dan dia adalah anak kesayangan coach Raiko Toromen. Abraham Damar Grahita. Halo, salam Bumbu Bembeng. Akhirnya ketemu gitu ya. Akhirnya Biasa ketemu. cuma di doang, gue lihat di layar doang gitu. Gimana kalau sama coach Toro masih kontekan? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang Masih ya. hubungan baik lah. Masih udah baik ya, udah sahabat banget sekarang ya. Dari awal sih memang baik sih. Gak pernah ada masalah. Gak ada. Orang yang masalah. Iya, orang yang masalah, netizen yang masalahnya benar. Tapi gimana kalau gue lihat sih lo udah lega kayaknya ya, udah bahagia. Karena kan dengar-dengar kalau gue lihat di mungkin ada interview gitu sempat mental breakdance, asam lambung juga, ya kan? Season of life lah itu. Season of life ya, emang naik turun ya. Naik turun. Tapi sekarang gimana rasanya? Much better sih, kayak jauh lebih gampang mau ngapa-ngapain, terus kayak mau kemana juga bisa nentuin langkah masa depan juga. Wih, mantap. Jauh lebih, karena kemarin kan gak jelas gitu kan, karena ada ini ada itu, jadi kayak mau bikin decision decision yang penting tuh jauh lebih sulit. Sekarang tuh udah jauh lebih enak relax, ya? Lebih relax ya, ada yang bantuin juga. Sebenarnya lo kalau ngomong masa depan lo agak buka gini dong untuk statement. Waduh, kaos yang lo pakai. Ini adalah tim barunya Abraham Damar Grahita. Dan ntar kita bahas itu ya. Dan mungkin juga ada pembahasan yang lo pengen denger tapi ntar lo. Gue pengen bahasin dulu mulai dari lo kan di setiap post lo itu, dan ya brandingan lo gue rasa ya, lo selalu ada hashtag just a kid from Bangka gitu kan. Dan lo main basket dari 10 tahun kelas 5 SD gitu. Boleh diceritain gak secara singkat nih dari perjalanan lo dulu dari Bangka, Pangkal Pinang ya? Pangkal Pinang, betul. Sampai akhirnya tiba-tiba ke Jakarta, betul. Terus main di banyak klub dan akhirnya sekarang di sini. Jadi gue lahir dan besar di Bangka dan nggak seperti anak-anak sekarang yang udah ada YouTube, udah ada youtuber yang mungkin siap membesarkan nama mereka gitu. Di Bangka kan ya lo sejago apapun gak ada yang lihat gitu. Tapi menurut gue cukup beruntung karena waktu itu ada pelatih sekolah lain. Dia tuh pernah jadi misher di SM. Apakah ini sebuah kebetulan gitu. Bener juga ya. Baru ketahuan nih. Gila. Ternyata startingnya dari SM gitu ya. Dia tuh kuliah UNJ, pernah jadi misher di SM dan dia ya punya koneksi lah untuk ke tim-tim IBL gitu. Dia tanya, kamu main IBL nggak? Ini pas lu SMA? Pas SMA. Pas SMA. Udah rutin main tuh ya? Udah rutin main, udah lumayan naik lah gitu namanya. Lumayan jago? Lumayan lah. Terus kan kedua orang tua guru gitu kan. Kita kan pengen sebagai anak yang berbakti gitu kan, kita pengen ngeringanin beban orang tua lah gitu. Jadi kalau misalnya main tim IBL kan dapat mes, dapat uang saku, dapat beasiswa kuliah gitu. Siapa yang nggak mau main IBL gitu kan? Dan ya gue coba try out di Aspak, tapi pas itu Prastawa aja baru jadi rookie di Aspak gitu. Jadi kesempatan. Lo tuh nggak seangkatan ya? Prastawa lebih tua. Terus jadi ya gue dapat kesempatan di stadium, ya gue coba dan jadi junior di stadium selama 2 tahun. Tahun 2016 gue mulai main pro. Jadi sebenarnya lu tuh try outnya di Aspak, tapi ya akhirnya lu mainnya di stadium dulu. Kalau berarti kuliah setelah di stadium, yang ditarik Tondi ya, coach Tondi ya? Jadi memang dari stadiumnya juga ngarahinnya kayak SA Unggul. Betul. Lu mainnya sama siapa tuh berarti tahun itu? Kevin Moses. Terus gue sangkatan sama Kevin Moses, terus pernah Freddy dulu pernah main Siliwangi, terus gue di tahun kedua main bareng Abraham Wenas. Dan apa sampai pencapaian waktu itu? Kita pernah finalis 5 nasional 2013, terus juara Jakarta Conference di 2014,
terus peringkat 3 di 2014, peringkat 3 nasional di 2014. Wih, luar biasa. Terus akhirnya kan lo stadium baru ke Aspak ya? Stadium baru ke Aspak, betul. Aspak, terus lo Patriots. Patriots dulu 2020 tuh. Patriots 2020. Yang MVP tuh kan? Ya. Ya itu Patriots, terus lo ke Prawira, terus ke Veltex, sekarang Satria Muda. Ingat loh Ya kan? nyampein Valtex. Bener kan? Bener kan? Itu harus disebut dong. Itu harus disebut dong, ya kan? Nah itu dia makanya. Ini juga pasti orang pengen denger soal lo di Veltex gitu. Nah tapi kan sebelum lo akhirnya mendarat di Jepang beneran untuk main di Veltex Shizuoka, kan juga sempat ada tawaran kan buat lo untuk bermain di Jepang gitu? Iya. Jadi pas gua lagi tryout di Australia sebelum FIBA Asia, itu memang ada tawaran. Berarti 2000? Itu 2022. 2022, oke. 2022. Sekitar itulah. Ya itulah sekitar itulah. Pas FIBA Asia ya? Pas sebelum FIBA. Pas di TC di Australia. Pas TC di Australia sebelum FIBA Asia. Itu ada tawaran, interest letter gitu kayak oh ya gini cuman ya mungkin klubnya memang belum seserius itu. Tapi udah gue di notice nih gitu. Iya kan? Nah, terus apa akhirnya lo di Jepang gitu akhirnya di 2022 berarti? 2023 awal. 2023 awal. Betul. Akhirnya lo ke Veltex Shizuoka kemarin gitu. Nah, gue penasaran deh, ada gak sih pas lo ke Jepang gitu momen-momen yang bikin lo wah gitu atau oh gini nih harusnya, maksudnya mungkin apa ya, atmosfer basketnya atau bagaimana kompetisi dijalankannya atau bagaimana pembinaan klubnya atau cara mainnya gitu. Apa sih momen-momen aha momen lo selama ini? Kan itu kan wah gitu ya. Yeah. Kan padahal gua tuh main divisi 3 kan. Iya, B2. B3. Oh, B3, sorry. B3 itu divisi 3. Tapi susah banget. Kenapa emang? Semuanya bagus. Jadi kan pas gua mau bilang, gua ke Jepang main di B3. Hah? Masa di B3? Pasti belum pernah nonton B3 gitu. Oh. Ternyata memang. Ya lu pikir turun divisi nih. Ya kalau kita mikir kebanyakan juga orang turun divisi. Cuman ya lu harus ingat Jepang rankingnya 30 lebih di atas kita. Jadi B3 aja kalau masuk IBL bisa aja jadi MVP malah ya kali ya. Bisa serius loh. Tapi memang gua nggak mau ngebanding, tapi memang orangnya cepat-cepat, decision makingnya bagus banget dan sangat kuat. Ini secara overall. Even sama lokal-lokalnya tuh bagus-bagus banget. Wow. Itu mereka masih divisi 3 tuh. Divisi 3. Kalau kosong pasti masuk. Gila. Wide open point tuh. Wide open point, udah bye-bye itu. Gila. Terus. Jadi ya memang lebih susah, asingnya juga 3, terus asingnya semua juga D1 semua gitu. So memang ya belum home away-nya. Oh iya, itu gimana? Home away-nya. Jadi pasti weekend kita main back to back. Back to back 2 kali. Berarti maksudnya Sabtu Minggu gitu? Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu. Habis itu Senin libur. Habis itu lu latihan lagi, Jumat berangkat, main lagi, ya gitu aja terus. Jadi mostly nggak ada libur yang banyak, libur sehari doang cuma buat rest doang. Oh jadi formatnya tuh kalau lu bilang back to back berarti home away gitu? Yes, home away, irit cost. Iya betul, itu kayaknya akan terjadi juga nih di IBL ya. Kita akan lihat nih nanti formatnya udah mulai ada info-infonya tapi belum bener-bener ini ya, belum dikasih tahu gimana soal penjadwalannya gitu. Jadi kalau dari formatnya gitu, lu kan pasti mesti adaptasi juga gitu kan. Yeah. Nah kalau dari persaingan di timnya gimana? Maksud gua apakah lu kan, gue bisa bilang kalau di sini bahkan di timnas gitu ya, lu kan ya core-nya lah, lu bisa dibilang starting 5 udah pasti dimanapun lu bermain gitu. Yeah. Nah pas lu masuk ke Jepang, gimana soal adaptasinya? Pasti kan mau gimana pun ya, walaupun Indonesia, lu orang Indonesia, itu di bawah orang Jepang secara peringkat ya. Maksudnya betul, basket Jepang kan di atas Indonesia, udah jelas dong. Tapi kan lu pemain asing nih, iya kan? Mereka kan pasti, wah, sampai datengin orang Indonesia yang di bawah kita nih, kasarnya gitu lah. Gitu. Gimana proses adaptasinya? For information, timnya gue Veltex Shizuoka itu kan baru promosi ke B2. Baru kemarin nih? Baru kemarin. Lu bawa ya? Iya. Keren. Dan di B2 pun mereka doing well gitu. Wow. Mereka tuh bukan tim bawah. Mereka tuh kayak di peringkat 4 gitu. Jadi memang secara kapasitas timnya memang udah di atas B3. Dan persaingan kita untuk main di situ tuh menurut gue itu gila sih. Maksudnya semua tuh bisa main, semua kalau lepas kosong, semua tuh bener-bener ya bukan pemain sembarangan gitu. Dan
Tapi yang menurut gua unik sih karena mereka belum tahu Indonesia, so Bali tahu nggak? oh ya dari Indonesia ya gitu. Oh kamu dari Indonesia, dan bahasa Inggrisnya kan pas-pasan, tapi kayak mereka penasaran tentang Indonesia, mereka tanya-tanya tentang Indonesia, dan ya menurut saya persaingannya sehat sih. Persaingannya sehat Tapi banget. gimana soal adaptasi? Maksud gua akhirnya lu bisa dibilang ngecun juga gitu, akhirnya mungkin bisa main reguler gitu. Sempet ya, in the end of the day is still the same basketball yang kita mainin gitu kan. Bener. Tapi yang susah tuh as a pemain asing yang mungkin kita belum banyak tahu. Sepinya sih, sepi banget karena kita datang sendiri kan. Dan ketika gua jadi pemain asing, gua baru sadar kenapa pemain asing yang datang ke Indonesia itu semua tuh video callan mulu gitu. Karena memang sesepi itu, tinggal sendiri gitu, keluar latihan, bahasa pulang beda sendiri lagi gitu. Dan kalau misalnya kayak gua pertama ngerantau dari Bangka ke Jakarta, gua keluar gitu ngajak ngobrol mas-mas parkir gitu kan. Ngomongnya masih bahasa Indonesia. Ketika gua ke Jepang, orangnya tuh nggak fluent bahasa Inggris, kebanyakan tuh nggak bisa bahasa Inggris. Gila. Jadi lu mau ngobrol sama siapa juga ya kan gitu. Kayak lo harus bisa bahasa Jepang gitu. Yes, kan? jadi ya mau nggak mau gua belajar sedikit-sedikit walaupun cuma bisa ngobrol sama penjaga minimarket gitu. Ya udah bisa sekarang. Dikit banget. Ya itu kendala bahasa juga ngaruh ya. Terus Kendala bahasa berat soal banget. coach gimana? Dia Nah, coach gua tuh mending kan kalau ngomongnya bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Spanish. tapi sekarang pelatih lu kan Spanyol juga. Iya. Jadi ya udah tahu dikit-dikit lah. Dikit-dikit tahu lah. Bercandaannya biasa kalau nggak ngerti bahasa kan taunya bercandaan agak jorok. Iya. Mungkin udah tahu lu. Iya. Kata-kataannya gitu. Iya. Gitu. Akhirnya lu gimana? Posisi lu di situ lu regular main kemarin? Iya, cukup regular main, cuman memang waktu adaptasi gua menurut gua agak masih kurang. Jadi di akhir-akhir ada sedikit penurunan menit bermain, cuman ya I think I'm doing good, dan tapi ya menurut gua masih bisa doing better, much better kalau misalnya gua di kondisi yang lebih baik. Iya. Tapi secara posisi atau mungkin cara lu bermain di tim beda gak sih sama sekarang? Beda gak sih sama lu di Indonesia? Maksud gua ya lu sempat di Aspak, Stapak, terus habis itu lu ke Prawira gitu kan, lu juga lumayan apa ya, kapten gitu kan, lumayan gitu, paham maksud gua, kayak lu tuh carrying the team kayak gitu-gitu tuh. Maksud gua secara posisi juga mungkin karena mungkin gua nggak tahu perbedaan postur mungkin atau perbedaan sistem bermain, ada perubahan dari cara bermain lu nggak sebenarnya? Cara bermain mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak berubah, tapi gua akui gua banyak belajar di situ. Banyak belajar cara ngatur pace yang lebih baik, cara pakai pick and roll yang lebih baik. Ketika pick and roll lo harus lebih sabarnya gimana, harus screen lagi apa segala macam, teknik-teknik yang ya mungkin kalau lo nggak main di basket di level yang lebih tinggi ya lo nggak akan pelajarin gitu. Ini yang bikin lu juga apa ya, sangat antusias atau sebenarnya pemain Indonesia harus abroad gitu ya, sebenarnya overseas gitu ya, iya nggak sih? Iya, ini tuh pengalaman yang mungkin seumur hidup lu belum tentu dapat lagi sih gitu. Iya, jadinya apa yang sangat berkesan buat lu. Maksud gua kayak lu kan karir basket juga nggak selamanya gitu ya. Betul. Nah nanti suatu hari mungkin lu jadi pelatih ya, sekarang juga udah gitu, tapi mungkin pelatih di liga juga, lu bisa menularkan itu kan ke pemain muda kita gitu. Dan yang gua nggak sabar di IBL ini ya lebih ke transfer ilmu sih, kayak gimana sih lu main overseas tuh bikin main basket lu jauh lebih matang gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Yuda banyak nanya nggak? Dia kan pengen banget overseas kan. Karena gue pernah interview sama dia, itu kan bahkan yang gue singgung itu soal tweet dia di Twitter, dia tuh ngepin I'll play overseas one day, walaupun sekarang diganti ya. Udah ganti. Udah abis juara kali mungkin ya. Tapi apa sempat pasang lagi, pokoknya sempat diganti lah gue lihat gitu. Kan pasti dia greget banget, dia bilang aduh seneng banget Kobram di sana segala macam. Gue kan cukup dekat sama dia ya. Terus suatu hari dia main bagus di Asian Games kan. Terus dia, lu tau gak sih cara overseas? Enggak kok. Lu tuh punya agen belum? Belum kok. Oh ya, oke. Ya jadi ya maksudnya gue bagilah caranya gitu. Cuman ya gue sih berharap dia akan lebih mudah jalannya ketika waktunya dia main overseas, jalannya akan jauh lebih mudah buat dia gitu. Iya, jalan lebih mudah. Ini menarik ya. Kalau jalan lebih mudah kan berarti mungkin Bram jalannya susah. Seperti yang kita tahu semua. Mudah, lebih mudah. Oh iya, benar. Kecuali mudah sama susah. Iya kan? Tapi kan perjalanan lu nggak mudah juga sebenarnya. Karena, kita semua tahu sebenarnya gitu ya.
apa ya, drama lah bisa dibilang ya, lumayan drama gitu si proses lu kemarin juga. Bahkan ketika sebenarnya lu balik tuh karena udah kelar kan ya? Balik memang karena udah kelar. Udah kelar terus lu balik. Kemarin juga pas yang di playoff gitu ya, di akhirnya yang Prawira juara kan Agassi main gitu. Terus lu juga akhirnya Bram bisa atau enggak segala macam gitu. Cuma gue pengen denger dari mulut lu sendiri sebenarnya. Kronologinya tuh gimana sih? Ya sebenarnya kan akan ada banyak sekali versi. Oke. Cuman buat gua yang udah berlalu biarlah berlalu. Oke. Dan gua happy Prawira juara karena gua ada di situ, gua ada di proses itu, gua kenal setiap orang yang ada di tim itu, gimana mereka bekerja keras, gimana mereka diremehkan karena gua pergi, gimana mereka berkembang untuk mengambil sedikit. Jadi ini tanggung jawab gue, mereka ambil sedikit gitu, dan I'm so happy and proud for them gitu. Iya, sangat diplomatis nih jebolan Jepang. Atau gini deh, kalau terkait soal itu ya, sisanya kalian cari sendiri ya skornya. Nggak, gue pengen nanya ini deh. Kalau misalnya lo, kalau terkait kemarin kan mungkin perihal kontrak gitu ya. Nah, lo kalau mau share ke orang-orang yang maksudnya mungkin lebih muda atau mungkin juga punya visi main di luar kayak lo gitu, apa yang perlu diperhatikan, terutama mungkin dari dealnya atau dari apa yang mereka perlu persiapkan gitu? Ya mungkin lebih ke terms and conditions yang benar-benar jelas sih. Oke. Karena konkretnya gimana? Misalnya apakah lu boleh pergi minimal sekian lama sebelum liga mulai biar tim lu bisa persiapan? Apakah kontrak lu ketika lu keluar gimana? Apakah harus ada dana kompensasi segala macam? Apakah timnya harus tim ke tim? Itu tuh bener-bener harus kayak diatur sedetail dan sejelas mungkin. Bahkan kalau mungkin ya, kalau lu emang mau investasi sedikit mungkin ya pakai kuasa hukum gitu. Oke. Biar lebih enak ya. Biar mungkin lebih jauh lebih jelas ke depannya, lebih karena menurut gua lebih enak pahit-pahitan di awal daripada pahit-pahitan di akhir nggak jelas gitu. Betul sih. Iya kan, karena sebenarnya kan ya ini juga ya lo main di luar juga ini kebanggaan buat kita juga nih, maksudnya basket Indonesia gitu. Betul. Ya, maksudnya pemain keluar dan juga ya kan ntar bisa jadi mengawali juga nih pemain-pemain karena lu di sana dan lu bisa mungkin merekomendasikan juga dong. Amin ya. Untuk pemain di sini yang lu lihat juga, ya kita lihat sama-sama banyak banget potensi-potensi gila banget yang betul. Yang emang sebenarnya bisa dibilang layak juga untuk ada di sana gitu. Juga mungkin ini ya, kontraknya dibaca juga ya, mungkin itu pesannya nggak sih? Kontrak mah menurut gue semua sama-sama baca aja? Semua baca? Semua pasti baca. Semua pasti baca, cuman memang ya jangan sampai ada poin-poin yang abu-abu gitu aja sih. Poin abu-abu itu kayaknya kuncinya ya. Aduh, off the record deh ceritanya. Ya udah. Iya, karena kan ini kita liga memulai, kita harus bersiap-siap ya kan. Kita sebelum memulai persaingan yang panas kita santai dulu ya kan, tenang dulu gitu. Tapi gini, pasti kan ada fase di mana lo kemarin itu udah off di Jepang, masih udah kelar. Tapi sebenarnya tim lu di sini bisa dibilang yang lalu ya, Prawira itu kan masih lanjutin kompetisi, masih ada playoff kemarin bahkan sampai final gitu kan. Nah, lu kan akhirnya nggak bermain. Oke, terlepas dari alasan apa, ya udah ya. Ya udah ya. Tapi lu nggak main gitu. Nah, dan lu ada di ombang-ambing lah bisa dibilang gitu, kondisi juga gue yakin lu bingung gitu. Gak gajian lagi. Itu sih ya, kalau status doang digaji mungkin masih hidup nih. Iya kan? Makanya tiba-tiba jadi pebisnis dia. Bikin kaos, privat basket. Untung punya manajer pribadi, manajer seumur hidup semoga ya. Amin. Itu dia. Tapi lu sempet ini gak sih kayak, itu tadi gue bilang mental breakdown, terus lu kayak overthinking, terus juga lu mungkin mempertanyakan. Karena maksud gue gini, lu golden age bro. Yes. Iya kan? Dan lagi hot banget gitu. Bahkan di sana juga kepake, bukan yang kan ada nih pemain Indonesia yang main di luar tapi nggak main. Ya, gue nggak ngomong cabur apa, tapi ada yang kayak gitu. Nah, maksudnya lu kepake nih, penting juga buat tim ini. Tapi lu nggak bisa main basket. Apa yang lu rasain waktu itu? Ya jadi sleepless night, asam lambungnya ya, maksudnya itu tuh udah lewat gitu. Kan ketika udah balik ke Indonesia ya, gue punya support system yang baik gitu, bahwa
Iya, gue udah memberikan segalanya untuk basket gitu kan. Memang sempat ada pikiran ketika ya kalau memang jalan gue udah bukan di basket profesional, ya gue nggak masalah gitu. Wow, I'm pensiun go with it. Iya, pikiran putus asa waktu itu. Pernah ada pikiran gitu? Iya, pasti ada. Kayak apa udahan aja basketnya ya gitu. Kayak capek banget kayak gini terus gitu. Oh. Karena maksud lu pikir ini ribet banget gitu. Iya gitu kali. Main basket kenapa ribet gini sih gitu kan. You just wanna play. Iya. I miss ketika basket itu cuma sekedar basket gitu. Ketika sekedar ya lu pulang sekolah sore-sore lu datang ke lapangan terdekat buat nantangin orang one on one gitu kan. Ya, I miss it. Cuman ya this is what it is, dan I think that's a blessing in disguise juga bahwa ketika gua nggak main basket profesional, gue punya waktu untuk ngurusin anak-anak gue yang baru gitu kan. Gue keluarga guru kan, dan sekarang gue jadi guru buat banyak anak-anak. Itu juga sesuatu yang berharga buat gue gitu, bahwa ketika sekarang gue punya waktu, ada kelas nih mau ngajar gak? Ayo gitu, kayak gue happy ngajar gitu. Jadi ya blessing is this guys, ketika banyak pemain basket sampai pensiun belum tahu mau ngapain beres basket, gue udah bisa siapin sekarang gitu. Iya. Dan mungkin gini, gue ngerasa ide-ide itu keluar ketika lu mindful ya, agak diem dulu, tenang, ngapain nih gue, ya nggak sih? Kalau nggak kan lu rutinitas aja kan. Iya, mungkin betul. gara-gara lu dikasih waktu diem itu, walaupun lu nggak mau. Sama kepepet juga. Sama kepepet, bener. Sama kepepet, betul juga. Mungkin ada rencana-rencana ke depan yang masih lu lakukan. Yes. Akhirnya oke bisnis, merchandise, mungkin juga For the Lab ya, nama For the Lab nama private basket lo gitu. Dan ya gue sih ngeliatnya juga lu bukan cuma pemain yang gue berani gue keluar ya kan untuk ngenalin Indonesia, basket Indonesia keluar, tapi juga hidup pasca basket. Banyak atlet kita itu kan penting. Iya gak sih? Pasti juga ya maksudnya gue juga ya, kita semua punya teman banyak pebasket lah gitu ya. Betul. Dan mungkin ada keresahan nih menjelang pensiun. Betul. Ngapain nih abis ini? Betul. Emang ada yang masuk manajemen tapi kan gak semua. Betul. Bahkan gue berharap ke depannya tuh ini tuh bukan cuma buat gua, bahwa kedepannya teman-teman yang udah beres basket tuh ya kita tuh bisa jadi wadah buat kalau misalnya masih punya passion di basket, pengen bikin generasi basket yang lebih baik, ya gua pengen For the Lab bisa jadi wadah buat mereka juga. Oke. Wah luar biasa, lu udah nyiapin pathway ya, bukan cuma keluar tapi buat mau nggak nih ngelatih gitu kan, ibaratnya gitu ya. Gila ya, gua baru connect tadi pas lu bilang bapak ibu lu guru tapi lu nggak jadi guru, kan biasa gitu. Banyak orang pemain basket karena ayah ibunya pebasket atau sports inilah atlet lah gitu kan. Betul. Tapi lu ternyata gurunya guru basket. Oh enggak, bokap gua guru agama, nyokap guru fisika. Wow, agama, fisika, lu guru dribble, nembak, crossover. Tapi tetap guru juga ya. Ya pasti mereka pasti bangga banget atas apa yang lu lakuin ya. Semoga maybe jadi guru juga nih. Tapi harus pakai ini. Harus pakai bola. Jadi kan keluarga gue guru. Keluarga cewek gue keluarga basket. Why not both? Guru basket. Iya bener ya. Iya karena cewek lo ini ya keluarganya aspak banyak ya. Iya betul. Papanya cewek gue dia main SEA Games 3 kali. Wow. Lu berapa kali? Mamanya main SEA Games sekali. Gua SEA Games 3 kali. SEA Games 3 kali, emas 1 kali. Emas 1 kali. Iya. Itu dia luar biasa banget nih. History maker. Gokil. Business maker juga. Cuan maker sekarang. Iya. Tapi ini ya, kalau Bram ini sebenarnya ada shortcutnya. Lu gampang dong deket ke ayah calon mungkin tua lu. Iya kan? Karena susah kan bahasa basinya apa nih? Iya kan? Kalau ngobrol basket aja gitu. Iya. Kalau sekarang Om gimana permainan saya tadi? Wah, aduh enak banget. Gila, licik nih. Emang sengaja di plan kayaknya nih ngincer anak pebasket nih. Iya kan? Tapi gini, sebenarnya pertanyaan orang ya, dan kebingungan gue juga sih. Kan lu waktu yang kemarin itu misalnya Prawira tuh 2020 ke 2022 lo sign. Ya kan, terus sebenarnya lo ada perpanjangan 2022 4 tahun sebenarnya. Betul. Ke 2026. Betul. Nah, terus juga kalau yang lu juga udah ngomong nih, gue rasa ini bukan hal yang rahasia, lu udah ngomong juga bahwa klausulnya itu ngebolehin keluar, tapi nanti durasi kontraknya ya ditambahin. Betul. Jadi selama lu misalnya setahun Jepang, berarti lu tambah setahun itu tetap dihitung gitu ke depannya gitu kan. Nah, terus lu akhirnya pindah kemarin tuh. Nah, itu gimana
mungkin prosesnya atau gimana SM approach lu atau mungkin approach SM-nya SM approach gue ya mungkin SM sebagai juara Indonesia untuk Indonesia juara. Masuk. Mungkin melihat bahwa gue adalah salah satu orang yang ada di kaos itu. Juara ya, udah jelas nih. Iya, maksudnya bisa memberikan kontribusi bagi bola basket Indonesia dan mungkin mereka melihat bahwa ya kalau nggak jelas gini sayang gitu. Iya sih. Jadi ya mereka memberanikan diri untuk approach ke Prawira sih. Untuk ya daripada lontang-lantung ya mending gue pakai gitu. Iya, betul, mungkin betul, lebih ke situ sih gue ngelihatnya. Betul. Kita tanyain Dodo aja ya, Dodo. Iya, tanya. Dodo si Tepu yang mungkin dipanggil ya. Kalau soal dealnya gimana ya? Kayaknya lo sebagai pemain kan kayaknya udah cukup ya kali ya. Kalau gue kan telepon, oke, oh kita. Maksudnya kalau pemain udah gue main aja deh gitu ya, maksudnya untuk tim manapun yang mempercayakan lo gitu. Betul, kan. Mungkin ntar pas kita ngobrol sama manajemen ya nanti. Kalau lo penasaran ntar tulis di kolom komentar kita mesti ngobrol sama siapa nih yang lo pengen ya untuk bisa ngebahas ini gitu. Tapi kalau boleh tahu apakah ada tim lain juga sebenarnya yang approach lo seperti SM di kondisi kemarin itu? Beberapa ada yang approach, tapi mungkin lebih nanya ke situasi lo gimana gitu. Tentang gimana mereka approach ke manajemen ya. Itu benar-benar gue di luar pengetahuan gue sih gitu. Ya pokoknya lu cuma pengen main basket as a professional. As a professional, betul. Terus akhirnya jadi yang lu SM. Karena kan sebenarnya juga bola ya ada di tangan lu juga gitu kan ya. Untuk gue mau gitu akhirnya. Itu apa yang akhirnya mungkin meyakinkan lu terus gue tekan. Oh iya, balik lagi kan gue di umur segini. Golden age lah hitungannya. 28 tahun dan lebih ke gue tuh ngobrol sama Kang Idanya main basket. Bram, lu entah apapun keputusan lu nggak boleh keluar dari basket. Bahwa lu tuh udah jauh-jauh, lu susah-susah sampai ke Jepang, terus tahu-tahu abis itu lu udah yang ngapain gitu. Bahwa lu harus tetap di basket. Lu mungkin kalau bisa tetap main profesional dan lu kasih lihat ke orang-orang ya bahwa dengan main overseas tuh lu tuh bisa jadi lebih matang, jadi lebih bikin influence bahwa untuk anak-anak muda tuh pengen berprestasi lebih lagi gitu. Lu influence orang-orang bahwa level kita tuh masih bisa banget loh diperbaiki, masih bisa banget dikembangin. Kita tuh bahkan belum jadi apa-apa di Asia kan gitu. Bahwa iya kita tuh sebagai bangsa gitu harus tetap terus bertumbuh lah gitu. Harus tetap berkembang terutama di basket gitu. Wow, itu yang bikin lo jadi nggak cuman berhenti di sini tapi ya tetap harus ya ngapain lu jauh-jauh ke Jepang udahan gitu. Tetap lu harus tetap berkembang sih gitu. Harus tetap ya influence orang lah lebih ke situ sih sekarang gitu. Ternyata bisa kita bilang ada jalan keluarnya. Ada maksud tim profesional juga yang ingin memakai jasa lu. Betul. Dan ya punya culture juga dan ya sesuai juga dengan lu yang kompetitif gitu ya. Dan SM sangat menarik karena gue sering main timnas bareng anak-anak SM dan ya. Apa kesan lo sama pemain SM kenapa emang? Oh berantem mah biasa gitu. Di latihan juga ya dengar-dengar ya? Karena memang kita sangat kompetitif. Karena kita sangat kompetitif, cuman berantemnya bukan in a bad way ya, in a good way karena memang kita sangat kompetitif, kita tuh ibaratnya nge-push each other lah gitu. Gimana caranya biar kita tuh saling jadi lebih baik sih. Itu sih yang serunya sih. Iya, karena kayak hungry for the win gitu ya. Ibaratnya dari segi latihan juga lo akhirnya ngerasain tuh latihan SM. Bener tuh. Bener. Orang-orang tuh seru sih. Kalau misalnya kayak orang ngomong ada masalah di locker room, kita mah biasa gitu. Di lapangan masalah terus. Tapi selesai di situ biasanya. Ya udah beres latihan ya udah ngobrol lagi. Habis ini kita makan apa gitu. Tapi awas lu ya, besok gua gitu ya. Besok gua kalahin lo. Besok gua menang. Enggak gitu. Iya. Nah, ini juga penting pastinya, gue yakin juga banyak yang pengen tahu juga. Belajar dari pengalaman lo kemarin. Soal abu-abu tadi. Di SM kontraknya ada klausul enggak? Ada ya? Clear ya? Ada, tapi akan sangat diperbincangkan. So, maksudnya gimana? Kayak harus komunikasinya harus lebih jelas lagi. Ada klausul tapi akan diobrolin sesuai dengan kebutuhan tim dan akan lebih jelas lagi sih ke depannya. Berarti kalau lebih jelas bukan yang kemarin nggak jelas, jadi jelas dan lebih jelas. Lu nangkep poin gua. Bagus. Udah siap ini main dimanapun. Mantap, Kobram. Luar biasa ya.
Ini gue pengen tahu dong cerita lo. Tadi gue lupain deh soal lu kan juga ditangani banyak pelatih dari awal karir lo gitu. Iya. Lo boleh mungkin cerita nggak yang lo serap dari masing-masingnya? Iya. Gue merasa gue cukup beruntung karena setiap tahun gue ganti pelatih. Oh iya. Dan asing dan mostly asing. Bener. Iya. Gue di stadium tahun 2013 pertama kali gue dapat pelatih asing Frankie Lim. Gue masih jadi pemain junior di stadium. Oke. Itu bener-bener gue diajarin basket tuh yang sistematis, bahwa lu nggak bisa main basket improvisasi karena kalian tuh nggak sekreatif itu gitu. Iya benar. Iya masih awal juga ibaratnya kan. Betul. Lo rookie juga. Gue belum rookie, bahkan gue masih pemain junior. Oh iya junior. Betul. Gue dapat banyak main karena rookie ya. Banyak yang cedera waktu itu. Gila. Jadi diajarin basket yang lebih sistematis. Abis itu tahun depannya sama Coach Andre. Coach Andre juga belajar basket Korea yang lebih sistematis. Abis itu pindah ke Aspak dapat Coach Inal. Coach Inal point guard yang legend dengan segala kreativitasnya. Gitu. General. Di general gitu kan. Iya. Terus tahun depannya dapat Coach Bong dengan dribble drive offense-nya gimana kita harus jauh lebih bagus ketika main one on one. Oh gitu, dia spesifik itu yang spesifik one on one. Terus tahun depannya dapat Coach Gibi, tahu gimana. Wah sampai mukanya merah gitu. Si Kaleb cerita sama gue juga. Iya yang lo kalau apa ya lagi disuruh hands up, terus padahal dia lagi megangnya sono, tuh tangannya turun bisa diteriakin. Betul. Jadi padahal nggak lagi diurusin gitu, dia lagi ngurusin yang lain, mungkin ngurusin lo, yang di big man-nya tangan turun dikit, wah langsung. Gue bangga loh, dia pelatih timnas Lituania loh sekarang loh. Bener. Bangga loh, gue bisa pernah dilatih sama dia loh. Sejajar loh main Lituania tuh ya. Tapi ya maksudnya diajarin basket kelas dunia tuh gimana sih? Main basket yang bener tuh harusnya gimana sih gitu. Disiplinnya, tentang nggak ngomong aja bisa dimarahin gitu kan. Ngomong gimana tuh? Jadi kayak misal kita mau switch nih jaga. Oke. Kalau gua nggak ngomong, Bung Jerry tahu kita mau switch. Oh. Emang kita bisa telepati? Oh jadi Bram gitu? Atau kode? Jer switch. Lu harus ngomong jelas, gitu? Harus. Oh. Jadi bener-bener diajarin kayak ngajarin anak kecil main basket, tapi main basket yang bener tuh gini loh. Gitu. Komunikasi di lapangan kayak Komunikasi di lapangan, disiplin, ngelakuin sesuatu tuh dengan segala detail-detail kecilnya gitu. Terus dapat Coach Toroman. Gimana tuh Coach Toro? Yang meskipun menurut orang gue hubungan jelek, ternyata gue baik-baik saja sama dia gitu. Terus menurut gue ya gue juga gue sangat berkembang di bawah asuhnya Coach Toroman. Meskipun latihannya meskipun kata Kaleb kayak dijajah Serbia. tapi ya disebut nama lagi. Tapi ya kalau kata yang lain kayak apa? tapi ya meskipun gak enak, kadang-kadang itu tuh baik buat kita gitu. Tapi ini ya, sorry gue potong. Lu sama Kaleb nih ya, tadi kan karena gue nyebut Kaleb, lu nyebut Kaleb gitu. Karena kan lu bareng juga lu barengnya berarti dari Aspak, dari timnas Asian Games 2018. Wah gila. Terus dia pindah Aspak abis itu. Iya, lu bareng tuh Aspak apa udah Stapak ya? Stapak ya itu. Stapak. Maksudnya bareng sama Coach Gibi udah, terus si Coach Raiko Toromen juga gitu. Maksud gue karena lu berdua tuh fundamentalnya kan bagus banget tuh ya. Dan gue rasa juga karena bisa panjang, makanya bisa. Kaleb juga ngelatih kan, lu juga anak-anak kecil segala macam. Jadi memang lu dapat banyak dari pelatih yang ya kesannya galak gitu, tapi sebenarnya ilmunya banyak banget ya. Betul. Itu sih itu kayak kesamaannya minimal lu dan Kaleb gitu. Betul. Karena gue nggak tahu, mungkin kadang-kadang kalau galak itu tuh lebih bisa nyampe ilmunya. Nge-brainstormingnya tuh lebih kayak pelatihnya tuh mau apa tuh nyampe gitu. Terus kan beres Coach Toroman ketemu Dave Singleton yang kayak orang gila juga kalau marah. Iya gue tahu lagi. Karena kalau marah-marah bisa personal banget gitu. Iya. Disuruh main masih jago, ya kan ibaratnya nyontoh ini. Gila men. Kalau Dave tuh bisa kayak ngomong, I'm still better than every single one of you. I can beat you guys. Nah, trash talk-nya lagi diajarin tuh di situ. Iya, tapi lu memang terdidiknya pelatih keras tuh berarti. Betul, tapi memang sama Coach Chef juga diajarin main basket tuh sangat fleksibel gitu. Main basket lu harus jauh lebih kreatif. Hari ini strategi ini, besok strateginya itu. Hari ini jaganya itu, besok jaganya bisa itu. Dan ya itu menurut gua yang bikin Coach Chef spesial sih. Dan back-nya tuh dalam banget gitu. Bahwa back maksudnya? Ketika dia ambil strategi dari tasnya itu,
kayak banyak banget gitu. Oh, banyak opsinya. Dalam banget jadinya. Wow. Opsinya tuh banyak banget gitu. Variasi-variasi. Jadi ya itu sangat menyenangkan dan Coach Dave kan sangat players coach. Yeah. Jadi kayak ngembangin skill individual, decision making, reading, dia sangat bagus itu ya. Jadi itu menurut gua keberuntungan gua bisa dilatih oleh berbagai macam pelatih sih gitu. Gini, gue sempat tanya ke Yuda, gue pengen nanya ke lu juga soal Coach Dave tuh sering ini juga ya, kayak ada challenge berhadiah ya. Dia lu sering dapet gak? Dia kayak setahun habis 10 juta lebih kayaknya. Disebut dong hadiahnya apa? Enggak, ya hadiahnya. Sering dapat. Enggak, Hans yang sering dapat. Wow, Hans Abraham. Susah challenge-nya dia. Iya, Hans yang pas tuh buat itu ya. Challenge hoki tau gak? Gak terima. Kompetitif soalnya. Kompetitif. Tapi kan maksudnya ya itu bikin kalian lebih nyatu ya as a unit ya gak sih? Karena kalau udah kayak gitu kan jadinya fun juga, bukan cuma kasarnya disiksanya, diteriakinnya, tapi juga ada hadiah lah bisa dibilang. Betul. Iya kan? Betul. Nah terus lo sempet ke Jepang tuh. Kalau pelatih lo di Jepang gimana? Pelatih gue di Jepang yang Spanyol ya? Facundo Muller dari Argentina. Oh Argentina, sorry ya. Dari Argentina, sangat berpengalaman. Terus juga menurut gue dia cukup pintar juga, mirip Coach Dave juga. Jaganya bisa berubah setiap hari. Terus kayak ketika nyerang, enaknya di Jepang tuh kan kita kan main back to back. Dan ada waktu seminggu buat siapin game. Oke. Karena kan home away. Jadi minggu ini lawannya si ini, kita jaganya gini ya. Kalau misalnya dia gini, kamu gini. Besoknya kan main lagi nih, beres game pertama, besoknya main lagi. Kalau misalnya menang tapi musuhnya bikin adjustment ini, kita adjust lagi gini ya. Adjustmentnya itu sangat cepat dan menurut gue itu ya mengubah cara lo berpikir sebagai seorang pemain basket profesional sih. Basketball IQ dinaikin lagi. Jauh banget. Gila. Karena ini sih, gue menariknya juga dari sistem yang tadi lo bilang ya, soal back to back games. Anggaplah walaupun itu home, ya kan. Berarti kan lo selama seminggu persiapan, tim lu tuh menyiapkan mungkin strategi yang berbeda karena lawannya ada 2. Betul. Itu yang bikin beda gitu kan. Betul. Karena nggak mungkin menurut gua dari lu main Jumat, Sabtu lu main lagi, terus ada nyempetin kayak latihan yang drilling, kayak nggak mungkin kan. Nggak ada. Bener-bener persiapan untuk 2 game langsung. Nggak ada. Jadi biasa kita datang kan misalnya away game gitu. Yeah. Away game nyampe latihan shoot-shootan ngetes lapangan, besoknya main. Besoknya cuman ya udah 40 menit sebelum game kita video session ya. Si ini gini. Jaganya gini ya, udah gitu tuh. Tapi harus bisa eksekusi. Wow. Di situ pressure-nya. Di situ. Apalagi kalau lo main away game, ya namanya away game nggak mungkin seenak home game. Iya sih, bener juga. Terus maksudnya ngaruh juga ya soal animo penontonnya gitu. Ngaruh. Maksud gua kan ya lu sempet juga yang Prawira ya, Prawira Bandung kan ya kita tahu kalau main di Bandung gila, pressure tinggi tapi dukungan gila. Gitu, dukungan gila. Itu juga lu rasakan. Menurut gua kalau fans Jepang tuh lebih intimate sih. Maksudnya gimana? Kalau misalnya fans Indonesia kan Sparta gitu. Gitu. Siap mati untuk klub kesayanganku. Siap begitu kan. Aku siap marah-marah di netizen di sosmed. Nggak makan nggak apa-apa, yang penting nonton. Wah. Oh gitu ya. Kalau misalnya di Jepang tuh gue merasa mereka tuh lebih intimate gitu. Jadi nggak cuman sekali ketika kita kalah fansnya tuh nangis. Oh ya? Gila. Jadi kalau kalah nangis, bukan kalah nyerang IG lu. Nggak, gue nanya doang kok ketawa. Ya siapa tahu ada fans negara lain yang begitu. Prit. Enggak. Jadi lebih engage gitu kayak. Dan mereka sangat menghargai privacy. Oh. Ketika ketemu di jalan gitu, mereka cuma akan negor kayak Bram-chan gitu. Oh. Tapi kalau Buramu ya, namanya Bram tuh. Buramu. Kalau Jepang tuh kan nggak ada alfabet ya, jadi Buramu. Oh. Jadi kayak lebih kayak cuma negor gitu. Ketika misalnya mau foto, ada waktunya. Ketika misal jumpa fans gitu. Biasa tim gue tuh kemarin di akhir musim ada jumpa fans gitu. Fans yang mau ikut daftar aja gitu. Oh. Nah itu boleh foto, tanda tangan apa segala macam. Tapi ketika ketemu di luar gitu, ya udah gitu cuma negor aja gitu. Ya udah gitu kayak enjoy your time gitu. Iya. Karena kan kadang maksud gue ya sebenarnya senang juga ya pemain kalau ada supporter yang misalnya sampai militan. Maksudnya kan kita juga ngerasa disupport. Tapi ada momen-momen sebenarnya dari pemain. Ini yang mungkin kita perlu tahu juga ya sebagai fans basket. Betul. Ya lu butuh waktu sih. Betul. Lu lagi kalah nih.
lu butuh waktu. Kadang lu lagi menang juga mungkin lu mau nyamperin mungkin keluarga lu. Betul, betul. Dan satu hal yang sebenarnya agak lucu, gue tuh suka basket. Gue tuh suka banget basket. Oke. Gue suka nonton basket. Oke. Main dan nonton. Nonton juga suka. Nonton juga suka. Game-game bagus kalau misalnya gue bisa datang nonton gitu, gue mau datang. Tapi gue nggak bisa nonton kalau gue datang ke gor. Iya juga ya. Karena kalau mau foto mau apa kalau nggak nolak ya sombong. Ya nggak enak juga, bingung juga ya sebenarnya. Karena lu cuma pengen enjoy the game sebenarnya. Nah itu dia nih scorer ya. Kalau misalnya ngeliat pemain mungkin tanya dulu karena kadang memang ada momen. Iya nggak nolak, paham gue. Maksudnya ya lu juga ngerasa lu bisa di sini juga pasti karena betul. pendukung dong ya. Dan orang kan juga nggak setiap hari bisa kesempatan ketemu sama lu. Betul. Gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya sisi manusia lu. Ya gue pengen nonton. Akhirnya streaming aja deh pilihannya ya. Iya. Itu yang lo rasakan ya jadinya ya sebagai pemain basket juga. Nah mungkin pertanyaan gue juga mungkin sebelum menutup ini, lu tuh kan kompetitif banget Bram, ya kan? Maksud gue nggak usah lo ngomong pun terlihat dari cara lo bermain, ya kan di lapangan. Betul. Dari tadi lu bilang latihan pun dan apa ya, lu juga suka challenge, ya kan? Maksud gue terlepas dari soal nama Indonesia berkibar di dunia, lu buka jalan buat basket Indonesia, lu juga pasti ingin menantang diri lu, gue bisa gak sih dapat tempat di Jepang? For sure. Kan? Untuk bisa gue taklukan, gue bukan, gue udah dapat banyak hal di Indonesia, gue Jepang, gue main di Jepang, gue bawa tim promosi, ya kan? Nah, tapi sebenarnya lu sekarang balik Indonesia, lu udah lengkap gue menurut gue ya, maksud gue secara tim juara IBL, medali emas buat Indonesia. Gila kan? Ini kan history, belum tentu bisa terulang. Maksudnya we hope so, tapi berat. Karena struggle juga, ya kan? Bahkan sebelum lu emas kan SEA Games sebelumnya tuh banyak kejadian unik lah bisa dibilang ya, dan kok gini sih gitu sebenarnya kan. Ya kan? Terus. Nah, terus lu overseas juga udah. Secara individu MVP IBL lu 2 kali. Bukan cuma sekali, 2 kali. MVP All Star udah pernah. Ketika lu baru masih belum dapat rutin banget reguler, lu sempat 6 man. Most improved player udah, All First Team IBL, defensive juga pernah ya? All Indonesia Defensive Team pernah juga. Defensive Team pernah. Ini semua gelar individu udah, gelar klub udah. Bahkan pemain yang dibikinnya signature shoe. Pertama gak sih Indonesia? Yes. Pemain basket Indonesia pertama yang dibikin sepatu dedicated buat lu. Di semua cabang olahraga. Di semua cabang olahraga bahkan. Terus lu yang kompetitif ini mau ngejar apa lagi sih? Kalau misalnya kita anak teknik industri itu ada di mata kuliah Toyota Way itu ada yang namanya Kaizen. Continuous improvement. Mungkin secara individu boleh dibilang gue punya banyak. Tapi apakah gue sebagai individu bisa influence orang lain untuk lebih baik juga atau enggak? Karena gue di situ gue ngerasa gue belum. Terus main overseas sudah, tapi apakah gue bisa main di overseas yang di level yang di levelnya lebih tinggi? Ya itu juga challenge buat diri gue sendiri gitu. Jadi kalau mau misalnya dicari challenge mah ada-ada aja. Ada aja ya untuk naik level terus ya. Tapi kalau kita ngomong sekarang challenge lo adalah di Satria Muda. Kemarin juga Satria Muda gagal juara ya. Maksudnya kan pengen mengenang tripit lagi tapi ternyata terpeleset. Dan sekarang lu adalah edition yang dirasa dibutuhkan. Dan gua rasa tim lain juga ngelihat wah gila Bram masuk gitu kan pasti akan menambah kuat. Satria Muda yang gue bisa bilang juga secara kualitas udah cukup kuat gitu. Apa yang menurut lu akan lu bawa dari pengalaman lu melalang buana termasuk ke Jepang kemarin ke Satria Muda di musim ini? Satria Muda tim yang sangat kompetitif. Tapi ya gue rasa dengan adanya gue ya itu akan menambah level kompetitifnya lagi. Karena aduh takut deh gue ngeliat latihannya kalau gitu. Kebayang banget berapa gila. Karena kalau misal lu ngomong dengan 3 asing pemain gak dapat menit, tapi orang jagonya kan bukan karena tanding, orang jago karena latihan. Right? True. Lu yang lu tampilin tanding kan hasil latihan. Exactly, yes. Dan lu punya kesempatan untuk latihan di level yang sangat kompetitif, itu tuh gak semua orang punya loh. Jadi ya menurut gue itu akan sangat menarik. Jadi bahkan bukan cuma buat gue pribadi, karena mungkin as a personal ya, gue mungkin pengen Satria Muda tripit, mungkin kita pengen mecahin rekor yang selama ini belum ada di Indonesia gitu. Tapi juga gue juga pengen teman-teman di Satria Muda, teman-teman di timnas bisa punya lingkungan yang membangun untuk mereka juga jadi lebih jago juga. Jadi
bikin lingkungan yang kompetitif sehingga ketika lo nggak berusaha keras, lo yang dimakan gitu. Jadi benar-benar sekompetitif itu di mana kita iron sharpens iron, di mana semua saling mendorong satu sama lain untuk jadi lebih baik gitu sih. Wow. Dan terakhir banget deh, gue baru kepikiran. Ada nggak lo pengen menyampaikan, bisa ke kamera juga ngelihat soal pesan lo atau motivasi atau apapun itulah yang mungkin juga lo udah bilang ke anak murid lo, bisa dibilang sekarang gitu. Nah sekarang untuk para pemain basket yang mungkin baru mulai merintis, mungkin mereka adalah anak daerah, mungkin setelah ada Just a Kid from Bangka, mungkin ada Just a Kid from Gorontalo, Just a Kid from mungkin Riau atau Just a Kid from mana, mungkin Wamena, kita nggak tahu. Mungkin lagi nonton ini dan mereka sangat terinspirasi sama lu dan pengen jadi kayak lu dari secara karir gitu. Atau mungkin juga itu satu, dan juga untuk para pemain Indonesia yang sekarang potensial, lu punya banyak teman luar biasa kita lihat yang juga pengen aim lebih tinggi, pengen Kaizen. Bisa main di luar, bisa dapat gelar juara kayak lu, individu sebanyak lu. Jadi untuk para pemain yang merintis muda dan para pemain Indonesia sekarang yang potensial. So secara etimologi dari asal muasal katanya Just a Kid from Bangka tuh sebenarnya itu tuh kayak pengingat bahwa gua tuh dari daerah gitu. Jangan entah apapun yang lu raih, jangan lupain bahwa dari mana lu tuh berasal. Jangan berubah, tetap jadi Bram yang seperti orang tahu gitu. Tapi itu juga di satu sisi gua pengen menginspirasi orang. Just a Kid from Bangka aja tuh bisa meraih semua ini. Bangka kan daerah gitu. Tapi lu bisa jadi Just a Kid from wherever, dan lu juga boleh punya mimpi yang sama dan lu bisa bekerja keras untuk mencapai itu. Gitu. Dan sebagai pribadi yang kompetitif ya kalau misalnya kita diem berarti itu udah mati. Berarti kita harus dinamis, kita harus berkembang terus. Tapi jangan kaget, ini juga yang baru gue pelajari, ketika lu berdoa, aduh Tuhan gue pengen berkembang, gue pengen keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya itu akan sangat gak enak loh sebenarnya gitu. Zona keluar dari zona nyaman itu akan sangat berat, tapi ya lo harus menjalani itu karena percaya itu baik buat lo gitu. So ya keep seeking from improvement, tetap belajar, dan ya kalau bisa ngelakuin segala sesuatu tuh pakai hati. Wow, Abraham Damar Grahita, terima kasih banyak. Thank you so much. Such insightful conversation ya, gila, gue keren banget lo speech terakhir lo bisa jadi teaser tuh. Thank you banget Bram, semoga sukses di Satria Muda. Amin. Dan juga bisa nyetel terus ya, dan ya walaupun ada banyak, gue yakin lo adalah orang yang penuh penantang dan pencari challenge. Makanya pasti lo nggak sering dalam situasi nyaman karena lo seneng improvement. Jadi lo pasti akan menantang terus dan lo bisa melewati itu semua. Dan yang paling penting, please stay healthy bro. Amin. Karena itu penting banget ya. Amin. Dan itu dia Scorer, obrolan kita sama Abraham Damar Grahita. Kita dapat banyak inspirasi, kita dapat banyak cerita dan mungkin yang belum diceritakan di mana-mana. Terima kasih sudah terpancing. Dan kita nanti next Score Hoops kita bakal ngomong sama sosok lain. Dan kalau lu punya ketertarikan nih sama konten kayak gini, lu bisa langsung like juga, lu bisa subscribe juga biar lu gak ketinggalan konten-konten yang ada di YouTube Score Indonesia, terutama juga dari Score Hoops. Dan kalau lu punya ide kira-kira lu pengen kita datengin siapa nih yang bisa untuk ngobrol-ngobrol bareng sama gue dan kita denger ceritanya tentang perjalanan karir dan juga apa yang mau dia sampaikan buat Scorer semua, tulis di kolom komentar. Dan gue Jerry Arvino, kita ketemu di episode selanjutnya dari Score Hoops. Boom boom bang bang. Boom boom bang bang.